tanah Sunda. Ada sebuah gunung yang dikenal dengan nama Tangkuban Perahu. Gunung ini memiliki bentuk yang menyerupai perahu terbalik. Dan di balik bentuknya yang unik, tersimpan kisah mistis yang sudah menjadi legenda. Ada seorang pemuda bernama Wira yang merasa penasaran dengan kejadian misterius yang menimpa Raka. Wira adalah seorang anak dari penjaga hutan yang sudah sejak kecil terbiasa dengan cerita-cerita mistis tentang Tangkuban Perahu. Namun berbeda dari yang lain, Wira memiliki pandangan bahwa semua peristiwa itu mungkin ada penjelasan logisnya. Ia merasa bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di gunung itu, yang belum terungkap oleh siapapun. Dengan tekad yang kuat, Wira memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mempelajari legenda Sangkuriang, mendengarkan cerita-cerita dari para sesepuh desa, dan bahkan bermeditasi di tempat-tempat yang dianggap keramat untuk mencari petunjuk. Namun, semua itu tidak memberinya jawaban yang memuaskan. Hingga suatu malam, Wira mendapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih yang dipenuhi cahaya, yang dia yakini sebagai Dayang Sumbi. Wanita itu tidak berbicara, namun pandangannya yang penuh kesedihan seolah memohon bantuan. Dalam mimpi itu, Wira melihat sebuah jalan tersembunyi di dalam gunung yang belum pernah diketahui siapapun. Ketika ia terbangun, Wira merasa bahwa ini adalah petunjuk yang telah ia cari. Dengan keyakinan kuat, Wira mempersiapkan perjalanan ke puncak gunung Tangkuban Perahu. Namun kali ini dengan penuh rasa hormat. Dia membawa sesaji dan berdoa kepada roh Sangkuriang dan Dayang Sumbi, memohon izin untuk mengungkap misteri gunung itu. Pada malam bulan purnama, Wira mulai pendakiannya, mengikuti jejak yang muncul dalam mimpinya. Perjalanan itu tidak mudah. Wira harus melewati rintangan yang tidak terlihat sebelumnya, kabut tebal yang menyesatkan, suara-suara aneh yang seolah berusaha menggoyahkan keyakinannya, dan bahkan bayangan-bayangan hitam yang muncul dari kegelapan. Namun, dengan keberanian dan tekad, Wira terus maju. Akhirnya, Wira menemukan sebuah gua tersembunyi yang terlindung oleh pepohonan lebat. Gua itu tampak seperti tidak pernah dijamah manusia. Di dalamnya, Wira menemukan lorong-lorong berliku yang dalam dan gelap. Namun, di ujung lorong, dia melihat cahaya redup yang mirip dengan cahaya yang muncul dalam mimpi-mimpinya. Wira mendekati cahaya itu, yang ternyata berasal dari sebuah batu besar yang bersinar samar. Di depan batu itu, Wira melihat sosok Dayang Sumbi yang sama seperti dalam mimpinya. Kali ini, sosok itu berbicara dengan suara lembut yang bergema di seluruh gua. "Aku adalah Dayang Sumbi, ibu dari Sangkuriang. Kutukanku dan kesedihan anakku telah lama menghantui tempat ini. Namun, kutukan ini bisa diakhiri. Kau Wira, yang memiliki hati murni dan keberanian, adalah kunci untuk membebaskan kami." Wira mendengarkan dengan saksama saat Dayang Sumbi menjelaskan bahwa kutukan yang meliputi Tangkuban Perahu tidak akan berakhir sampai ada seseorang yang mampu menghubungkan dunia roh dengan dunia manusia, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu oleh amarah dan kesedihan. Untuk itu, Wira harus menenangkan roh Sangkuriang yang masih marah dan terjebak di antara dua dunia. Dengan hati-hati, Wira mengucapkan kata-kata damai yang diajarkan oleh Dayang Sumbi, sebuah mantra kuno yang dapat menenangkan roh yang gelisah. Wira melafalkan mantra itu dengan tulus, berharap bisa meredakan kemarahan Sangkuriang. Setelah mantra selesai dilafalkan, gua itu bergemuruh hebat, dan bayangan Sangkuriang muncul di hadapan Wira. Namun kali ini, roh itu tidak tampak marah. Wira merasa angin sejuk berhembus melewati tubuhnya, dan sosok Sangkuriang yang tadinya penuh amarah kini tampak tenang meski kesedihan masih jelas di matanya. Roh Sangkuriang kemudian berbicara. Suaranya penuh kegetiran. "Aku telah terlalu lama terjebak dalam dendam dan kesedihan. Terima kasih, Wira, karena telah membawa kedamaian di hatiku. Kutukan ini akan berakhir. Namun gunung ini tetap akan menjadi tempat yang sakral dan harus dihormati oleh semua orang." Setelah itu,
sosok Sang Kuryang memudar, dan cahaya di dalam gua perlahan menghilang. Wira merasa lega. Meski ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan, dia tahu bahwa tugasnya telah selesai, dan bahwa Tangkuban Perahu kini bukan lagi tempat yang penuh amarah, melainkan sebuah tempat yang damai namun tetap penuh dengan misteri. Wira kembali ke desa dengan hati yang lega, namun tidak menceritakan sepenuhnya apa yang terjadi di puncak gunung. Ia hanya berkata bahwa kutukan telah diangkat, namun penduduk desa harus tetap menjaga hubungan mereka dengan alam dan tidak mengganggu tempat-tempat yang dianggap suci. Sejak saat itu, Gunung Tangkuban Perahu memang menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi kejadian aneh atau hilangnya orang secara misterius, namun masyarakat tetap menjaga tradisi dan ritual mereka, menghormati gunung itu sebagai tempat yang sakral. Dan Wira yang telah membawa kedamaian dihormati sebagai pahlawan yang mengakhiri kutukan yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Namun ia selalu berkata, rahasia gunung itu sebaiknya tetap menjadi misteri, untuk menghormati mereka yang sudah lebih dahulu bersemayam di sana. Begitulah, Gunung Tangkuban Perahu tetap berdiri megah, menyimpan cerita-cerita kuno dan legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan, dan hubungan antara manusia dan alam harus selalu dijaga dengan penuh hormat dan kebijaksanaan.